wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan tentunya tidak lupa bahagia ya. Berjumpa kembali dengan kami di sini dalam acara Muwardi Way. 1 jam ke depan kita akan membahas satu topik yang saat ini bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia atau World AIDS Day ya, tepat tanggal 1 Desember 2021. Ya, tentunya kita akan membahas 1 jam ke depan bersama narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan temanya adalah bahwa mengakhiri pandemi HIV/AIDS dengan menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ya orang dengan HIV/AIDS tentunya ya, karena mungkin di masyarakat ada ya stigma-stigma tertentu ya atau diskriminasi tertentu terhadap saudara-saudara kita ya, ODHA orang dengan HIV/AIDS. Dan yang sangat menarik juga terkait juga dengan pandemi COVID-19 saat ini. Nah, mungkin banyak yang akan kita bahas ke depan ya, 1 jam ke depan, bagaimana sikap teman-teman saudara-saudara kita ODHA menyikapi pandemi COVID-19 ini ya. Kemudian bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi jika ada teman saudara ya dengan ODHA dan lain sebagainya. Nanti kita akan membahas panjang dan lebar ya tentang AIDS itu sendiri ya, HIV/AIDS. tentunya bersama narasumber di sebelah Kiri saya ya, Ya. masih muda. Masih muda Sam. Beliau adalah Dr. Satrio. Budi Susilo, SPPD MKes Finasim. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Yogi. Ya, sehat selalu dok ya. Pasti sehat selalu. Dokter Satrio ini adalah dokter di ilmu penyakit dalam, divisi tropik dan infeksi. Infeksi, ya. Ya. Dan tentunya pengalaman Dokter Satrio ini sudah banyak gitu ya menangani pasien-pasien terkait dengan HIV/AIDS ya. ini. Ya. Oke dok, gimana kabar dok? Baik ya? Ya, luar biasa Dr. Yogi. Gimana nih kasus-kasusnya untuk HIV/AIDS sendiri? Ya, jadi Menurun atau cenderung? saya kira stabil, tapi kan Stabil, seperti kita ya. pahami bersama bahwa itu adalah suatu puncak gunung es dok. Jadi Gunung es, memang ya. yang di permukaan mungkin berbeda sama yang steril ada. Dan stigma masih kita harus perhatikan. Ya. Tetapi di era pandemi ini saya kira COVID juga lebih terstigma. Jadi kalau dulu terstigma, orang-orang ya? Oke. teman-teman udah itu kan khawatir sekali mengenai stigma ya. Ya. Kalau sekarang ditanya antara COVID dengan ODHA, Ya. mereka khawatir apa? Mereka khawatir COVID. Ya. Dan COVID kan terus terang kita tidak bisa memastikan ya kapan kita tertular. Tapi kalau AIDS kan kita bisa antisipasi. Dalam artian faktor penularan sebagai kita antisipasi. Tapi kalau COVID ya kita harus hati-hati, tetap dengan 3M ya, Dr. Yogi ya. Jadi secara umum diharapkan mungkin Hari AIDS ini membuat kita semakin sadar tentunya bahwa AIDS bisa dicegah, dikendalikan, dan bergeser polanya dari penyakit yang dulu penyakit infeksi akut mematikan, sekarang jadi penyakit yang kronis yang bisa dimanajemen. Jadi bergeser seperti halnya penyakit-penyakit misalnya diabetes atau hipertensi. Anda minum obat teratur, Anda bisa berharap untuk hidup normal seperti orang biasa. Gitu ya. Ya. Jadi memang Ke depan barangkali sudah berubah ya mindsetnya ya. Kalau Ya. tadi yang dulu mungkin bayangannya yang Betul, mematikan betul. mungkin yang serem-serem lah. Iya, bahasanya gitu. dulu Tapi mati karena misalnya karena TBC atau karena toksoplasmosis, sekarang asal open status segera mungkin terapi ARV ya dia akan hidup normal seperti kita gitu biasa. ya. Ya. Open status ya, Ya. itu terbuka lah ya, Ya. terbuka. Tapi untuk open status tentunya harus dihilangkan stigma dan diskriminasi. Jadi stigma itu bisa melingkupi misalnya bahwa HIV itu ada orang-orang yang brengsek misalnya ya, atau berperilaku jelek. Padahal tidak, ada orang-orang yang misalnya bayi lahir kena HIV/AIDS kan dia tidak apa-apa nih. Atau misalnya kita terpapar karena pas tindakan operasi misalnya atau ini tertusuk jarum ini bukan kesalahan kita. Bahkan nakes-nakes juga Iya, ya. jadi memang stigma itu harus dihilangkan. Diskriminasi misalnya kalau kita open status kemudian oleh perusahaan dikeluarkan itu diskriminasi. Kita harapkan tentunya bahwa Hari AIDS ini akan merubah persepsi masyarakat bahwa dapat dicegah dan dikendalikan, ya. Jadi tidak ada lagi stigma diskriminasi. Teman-teman. Ya. Jadi tentunya butuh peran atau partisipasi masyarakat luas ya dok ya. Betul, sangat-sangat dibutuhkan saya kira. Dan juga mungkin stakeholder terkait ya, mungkin dari bagian-bagian secara luas ya, sehingga bahwa nantinya itu ODHA ini, orang dengan HIV/AIDS ini dapat hidup
tanpa stigma. Oke. Tanpa stigma, sehingga ujung-ujungnya adalah nanti pengobatannya seperti yang Dr. Satrio sampaikan, lebih teratur ya, sehingga nanti ke depan juga bisa terkendali ya. Makanya sekarang didorong, kalau dulu kan istilahnya kan top dokter, temukan, obati, pertahankan. Kalau sekarang pakai stop ya, suluh dulu, kemudian temukan, obati, baru pertahankan. Jadi diharapkan dengan edukasi yang bagus, dengan penyuluhan, pemahaman masyarakat mengenai HIV lebih open lah. Lebih open ya. Jadi menghilangkan stigma dan diskriminasi. Iya. Penting sekali ya, karena bagaimanapun juga stigma itu juga mempengaruhi sistem imun dok ya. Betul kan ya. Kalau stres nanti juga kita kepikiran dan sebagainya, nanti jadi akan berakibat yang tidak baik barangkali ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari Wirawan ya. Pagi dok, apa bedanya ya antara HIV dengan AIDS? Silakan Dr. Satrio. Jadi ada istilah atau terminologi mengenai HIV dan AIDS ya dok ya. Jadi kalau kita lihat memang HIV itu nama virusnya, virus HIV, tapi juga dia menyebabkan stadium 1-2. Jadi kalau kita lihat ada 4 stadium di HIV AIDS ya. Jadi kalau stadium 1-2 kan masih kelihatan belum ada gejala yang signifikan. Jadi kita bilang sebagai HIV, belum manifest. Tapi kalau sudah manifest ke tubuh, memunculkan berbagai gejala, kita bilang sebagai AIDS-nya. Jadi acquired immune deficiency syndrome. Jadi sudah muncul gangguan imun, kita bilang sebagai AIDS. Jadi secara umum kalau dia masih 1-2, stadium 1-2, kita bilang sebagai HIV. Kalau sudah stadium 3-4 atau sudah bergejala HIV AIDS, kita bilang sebagai AIDS. Jadi lebih ke arah terminologi saya kira. Jadi ya. Jadi kalau sudah jadi sindrom ya barangkali ya. Sudah muncul gejala yang berwujud sindrom tadi, ya kita bilang sebagai AIDS. Tapi kalau seperti saya, panjenengan yang masih normal bentuknya, kemudian terkena infeksi HIV, kita bilang sebagai penyakit HIV biasa, belum AIDS. Oke ya, jadi itu yang tadi sudah terjawab ya dari Wirawan Barata ya. Kemudian kita sapa-sapa dulu dokter yang sudah bergabung, sudah lumayan banyak. Ini ada Anissa, ada Tasya ya, Tasya Salsabila. Selamat bergabung. Ada Evi Hayati, ada Dev Erna, ada Kakang AWJ apa ini ya. Kemudian ada Mutia, ada Yudhistina Aska ya. Sudah banyak sekali bergabung ya. Ada Paramita Murtiningrum, ada dari Sasa Kusuma, kemudian Nur Sahid ya, terima kasih. Widya Dewi ya. Terus ada dari Kiara Tur Boyolali. Kiara Tur Boyolali. Ini baru itu ya. Kita bacakan ya. Bacakan ya, barangkali nanti ini ya itu. Kemudian Sasa dan sebagainya. Ya. Jadi memang penting sekali dok ya. Jadi adanya menghilangkan stigma dan lain sebagainya. Nah sejauh ini bagaimana dok usaha dari mungkin tim terkait ya, mungkin kaitannya yang terdekat dengan Dr. Satrio sendiri untuk berpartisipasi atau mungkin ada langkah yang sudah dilakukan terkait dengan stigma tersebut, menghilangkan stigma itu. Jadi memang ini tentunya butuh semacam istilah edukasi yang masif dok ya. Jadi edukasi yang masif kepada berbagai pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah dan swasta. Jadi tapi memang harus berangkat dari kita sendiri. Jadi dari kita sendiri sebagai tenaga medis harusnya menghilangkan stigma tadi. Misalnya kalau kita merawat teman-teman ODA ya kita tidak boleh membeda-bedakan nih. Tidak boleh saya periksa pasien ODA yang kita periksa kita kasih di tempat tersendiri dengan alasan misalnya takut tertular. Itu namanya juga masih diskriminasi. Jadi harus berangkat dari kita sendiri bahwa mereka itu adalah penyakit infeksi seperti biasa yang tidak perlu kita pisah-pisahkan berdasarkan karena ketakutan yang tidak atau istilahnya parnoia. Itu juga minimal sekarang pada masa pandemi COVID ini. Jadi kalau COVID kan sekarang stigmanya adalah kalau kita confirm COVID sebagai orang yang COVID ya, kita kan takut terstigma nih. Wah, jangan-jangan nanti orang akan menjauhi kita semua. Ya, itu memang sama seperti polanya seperti yang HIV/AIDS. Jadi zaman dulu kan semua stigma, tapi sekarang untungnya sudah mulai teredukasi dengan bagus. Tapi ya tentunya harus dari kita sendiri. Makanya tadi saya utarakan bahwa pemerintah sekarang mendorongnya istilahkan stop STOP ya, suluh, temukan, obati, pertahankan. Suluh menjadi bagian penting karena memang itu menjadi dasar agar setiap orang bisa tahu statusnya. Jadi kalau saya tahu statusnya, harapan saya kan saya segera berubah dok. Betul sekali. Iya. Betul. Maaf dok, ini ada pertanyaan juga dok dari Instagram dok ya. Dari Instagram sebentar. Dari Instagram, ya. Pertanyaannya adalah dari Sasa ya, Sasa Kusuma Putri. Dok izin bertanya, bagaimana pasien kalau
sudah menolak pengobatan dan acuh terhadap penyakitnya dan berniat menularkan ke orang lain. Ya. Nah, gimana dok? Oke. Mungkin dok. Ya, jadi kalau pasien itu berhak untuk menolak pengobatan, menerima atau menolak pengobatan, itulah pasien. Tetapi kalau sampai dia kemudian menularkan, itu jadi urusan lain. Jadi, tapi kita tahu bahwa HIV tidak menular segampang segampang COVID, ya. Kalau COVID kan kita harus pakai masker betul-betul agar tidak tertular. Jadi kalau kita HIV kan nular mesti lewat dengan cara misalnya dengan nafsa suntik kan misalnya, atau hubungan seks bebas, atau misalnya dari persalinan ibu ke anaknya, atau misalnya dari ASI. Jadi kalau dia berniat menularkan, tentunya kan mesti dengan usaha nih. Betul. Apakah dia melakukan hubungan seks bebas dengan banyak orang, ya, tanpa menggunakan pengaman dan sebagainya. Tapi kalau dia memang berniat, itu sudah masuk ke ranah hukum artinya. Jadi istilahnya bisa diadili karena dia membahayakan orang lain. Jadi kalau hak dia untuk menolak pengobatan, tetapi itu merugikan sendiri. Tetap hak ya, punya hak juga. Punya hak. Tetapi hak itu tidak boleh untuk merugikan orang lain. Jadi kalau dia menolak pengobatan, tentunya dia tidak boleh menularkan. Ya, jadi hanya merugikan diri sendiri. Tapi kalau dia menolak pengobatan, kemudian menularkan, itu menjadi lain masalah lagi. Oke ya, jadi tentunya ada konsekuensinya dok ya. Iya, ada konsekuensinya. Kalau menolak memang punya hak. Tapi tentunya konsekuensinya ada ya. Barangkali tadi menjadi penyakitnya menjadi tidak termanajemen dengan baik. Dan saya terus bilang ke teman-teman udah ya. Jadi kalau biasanya stadium 1 kan HIV tanpa gejala dok. Tanpa gejala. Jadi umumnya mereka akan menolak karena merasa masih sehat saja. Saya selalu bilang ke teman-teman udah yang menolak, Anda memang masih stadium 1, jadi tanpa gejala. Tapi setelah seiring waktu virus sudah berkembang pesat, nanti akan turunkan CD4-nya dok. Jadi setiap turun CD4-nya dia akan masuk ke kondisi yang rentan terhadap infeksi oportunistik, stadium 3 dan sebagainya. Sehingga tinggal tunggu waktu aja kapan dia akan mengalami proses ke arah AIDS-nya. Jadi kalau dia menunda pengobatan, dia akhirnya akan membuat lebih buruk sendiri. Karena berbagai penelitian menunjukkan mereka yang tidak diobati dari awal risiko tidak bisa pulih. Jadi lebih risiko mortalitas lebih tinggi. Nah itu ya penting sekali ya. Yang dikatakan Dr. Satrio bahwa jika ditemui sejak awal ya, dan open status tadi saya lihat ada kata open status, kita terbuka ya dan mau mengikuti pengobatannya ya, insya Allah nanti akan lebih baik ke depannya. Barangkali betul ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan pasti lebih baik ya dok ya daripada pasti lebih baik dibandingkan pengobatan kan. Betul. Ya. Jadi memang itu penting bahwa open status sehingga mumpung masih stadium 1 katakanlah ya betul. HIV itu dari 1-2 lebih baik untuk diberikan pengobatan. Barangkali begitu. Ya pertanyaannya banyak juga dok nih. Oke. Biasanya itu mulai akhir tapi ini sudah cukup ramai ya. Ini karena narasumbernya nih ya. Oke, dari Ardian Bayu ya dok, kalau masih HIV apa sudah ada gejalanya? Apa kalau masih HIV bisa disembuhkan? Oke, ya jadi silakan dokter. Kalau kita lihat dari stadiumnya dok ya, jadi stadium 1 umumnya tanpa gejala. Tanpa gejala atau mungkin hanya pembesaran limfonodi. Jadi melanjut istilahnya. Kalau sudah stadium 2 dia mulai muncul jamur sariawan, kemudian ada sering misalnya sakit kulit berulang. Jadi kalau Anda semua kadang-kadang sering sakit herpes tapi bolak-balik tidak sembuh-sembuh, itu mungkin ada tanda-tanda ke arah imun. Mungkin dari HIV juga bisa. Stadium 3 baru mulai ke arah TB paru dan sebagainya. Stadium 4 yang sudah wasting. Tetapi memang setiap orang yang sudah kena HIV/AIDS kita bilangnya memang tidak bisa sembuh dok. Memang ada 4 pasien yang sembuh di dunia ini dengan cangkok sumsum tulang. Tapi secara umum untuk ARV yang kita miliki tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk mengontrol penyakitnya. Agar dia bisa hidup normal dan tidak menularkan tentunya. Oke. Jadi memang itu ya penting sekali untuk tadi ya. Ya, berikutnya ini ada sudah hadir dari Maria Diah P itu siapa ya? Maria Diah HP. Itu siapa dok? Itu istri saya itu pasti ya. Istri Dr. Satrio ya? Wah, ternyata sudah beristri loh ya? Oke, wah nanti kalau tidak diakui nanti repot nih. Setelah syuting nanti bisa repot nih. Perang bubat nih ya? Iya, tidak dibuka pintu dok ya. Oke, sudah bergabung. Terima kasih ya, tadi ada Haris ya dari April ya, Yani ya, Kristia, Anissa Nur ya. Tadi Yani dari Wirawan ada pertanyaan lagi, dok, apakah HIV bisa menular melalui transfusi darah? Jadi pertanyaan bagus sekali Mas Wirawan ya. Jadi apakah HIV bisa menular melalui transfusi darah? Prinsipnya HIV menular melalui hubungan seks dan
pertukaran darah. Yeah. Jadi transfusi itu termasuk faktor risiko. Tapi jangan khawatir, di PMI sudah banyak alat untuk mendeteksi HIV. Alat yang pertama adalah screening dulu. Jadi kalau ada dia screening misalnya berhubungan seks dalam beberapa lama terakhir, dia punya gejala HIV, disarankan tidak donor darah. Tapi pun kalau secara subjektif dia tidak mengakui, PMI menyediakan alat untuk memastikan keamanan darah. Dan itu setiap orang pasti ya, Dok ya? Ya, ada setiap orang pasti ya? akan screeningnya. Cuman masalahnya memang masih ada faktor risikonya walaupun kecil. Jadi transfusi itu kan bukan untuk semacam vitamin ya. Jadi kalau tidak putus tidak ditransfusi. Dokter tentunya akan memperhitungkan faktor untung ruginya. Kalau life saving mesti berikan transfusi. Tetapi untuk risiko tadi masih ada, tapi kecil sekali, Dok. Sudah diminimalisir. Sudah sangat-sangat diminimalisir lah ya, barangkali begitu ya. Dari YSP ya, Dok. Dari Muwardi sendiri, apa ada upaya untuk menghilangkan stigma masyarakat pada ODHA? Monggo, Dok. Ya. Jadi memang upaya yang kita kerjakan adalah tentunya misalnya dengan memberikan pelayanan sama seperti yang lain. Jadi kita tidak ada lagi istilahnya mengotak-ngotakkan pelayanan ya. Jadi semua sama seperti orang yang lain ya. Kemudian dari faktor jadi stigma itu kan usaha untuk agar orang tidak merasa kok dikucilkan, disendirikan. Jadi itu yang kita usahakan. Jadi agar mereka nyaman seperti orang lain dan tidak merasa misalnya kalau memang kita sekarang sediakan akses yang itu memang semata-mata untuk mempermudah pasien. Jadi dia lebih tidak perlu harus antri. Jadi harus bedakan antara stigma dan fasilitas. Jadi ketika memang polyvisity memang kita letakkan di sisi yang belakang agar memang dia tidak perlu antri di depan. Jadi dia langsung datang langsung ke belakang. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih fasilitas untuk memudahkan teman-teman ODA untuk mengakses pelayanan. Jadi salah satu yang sudah dilakukan barangkali seperti itu ya. Tentunya juga edukasi kemudian pelayanan-pelayanan di Bangsal kita usahakan sama seperti yang lain. Sama ya, seperti yang lain ya. Oke, jadi luar biasa ya yang sudah dilakukan dari Rumah Sakit Dr. Muwardi tadi sudah disampaikan Dr. Satrio. Jadi memang tentunya kita sendiri juga sudah memberikan usaha yang maksimal ya, barangkali baik itu tadi melalui edukasi dari dokternya sendiri, kemudian dari tim pelayanan Rumah Sakit Dr. Muwardi Way ya. Oke, berikutnya, pertanyaan banyak sekali, Dok, ini, Dok. Coba, Dok, ini biasanya agak sepi nih. Baru ngegas bentar agak banyak nih, Dok ya. Topiknya simpel mungkin ya. Sasa Kusuma Putri, terima kasih, Mbak Sasa. Izin bertanya, Dokter, untuk terapi ARV pada ibu hamil selama 6 bulan, apakah ada efeknya ke janinnya? Terima kasih. Monggo, Dok. Jadi lini pertama yang kita pakai sekarang ini, Dok. Jadi kan intinya ada lamivudin atau efavirenz dan efavirenz ya. Jadi kalau dulu kan sekitar tahun 2010-an kan, efavirenz dianggap berisiko. Kalau sekarang tidak lagi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa efavirenz tidak berefek pada janin. Tapi untuk obat yang baru, yang dolutegravir, tidak dianjurkan untuk ibu hamil trimester pertama. Tapi itu obat baru yang memang dia dianggap lebih cepat menurunkan jumlah virusnya. Dan di Jawa Tengah mungkin akan mulai Januari ya, obat yang baru. Jadi diharapkan dengan obat baru dia lebih menurunkan jumlah virusnya, lebih tidak resisten dan lebih tidak menimbulkan efek samping. Jadi kaitannya hamil itu? Cuman untuk ibu hamil yang sekarang ini kita adakan tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Ibu hamil boleh mengkonsumsi ARV di berbagai semester, jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jadi boleh ya? Boleh, tidak ada masalah. Apapun jenis ARV-nya? Kecuali yang bulan Januari akan kita deploy dari dinas itu adalah dolutegravir, dia tidak boleh untuk ibu hamil trimester pertama. Oh, itu aja? Ya, tapi itu penelitian awal, jadi mungkin tahun depan juga akan berubah lagi. Berubah lagi ya? Jadi ini masih berkembang saya kira. Cuman hanya saat ini aman nih, Dok? Saya aman. Aman ya? Aman ya? Baik. Wah, banyak sekali pertanyaan, Dok. Dari Vero Wikamia ya, Dok, apa saja gejala HIV/AIDS? Dan bila kita mencurigai seseorang terkena itu, bagaimana prosedur pengobatan? Apakah ke fase 1 dulu, atau ada tempat khusus untuk pengobatan AIDS? Ya, jadi saya Mbak Vero itu yang bagus. Jadi kalau kita mencurigai, itu termasuk bagian dari menstigma. Karena kita lihat teman-teman udah kadang-kadang ada punya gejala yang kayak PPE istilahnya ya. Jadi protein papular erythema ya. Tapi itu mirip seperti orang-orang yang punya penyakit misalnya gudik. Nah, atau misalnya dia punya misalnya sariawan. Kalau kita menstigma setiap orang yang sariawan itu orang HIV, itu juga stigma. Kita lihat banyak orang yang kanker lambung itu punya sariawan, atau dia memang defisit punya vitamin C sariawan. Jadi sebaiknya memang tidak boleh membilang bahwa oh kamu kok kayak HIV, tidak boleh itu. HIV ditegakkan dengan tes laborat. Ya, kita masih menggunakan tes rapid antibody ya, dengan 3 regen ataupun tes PCR. Jadi kalau ada sesuatu yang kita curigai sebagai HIV dalam hal ini,
sebenarnya dokter yang akan memastikan. Dia bisa istilahnya kita melakukan tes atas inisiatif kesehatan. Jadi dokter ke pasien terus minta izin ke pasien secara verbal misalnya, Mbak atau Mas, apakah Anda mau tes HIV? Kalau mau kita tes HIV, setelah dia confirm HIV baru kita terapi. Jadi memang tidak perlu khusus, sekarang ini semua didorong untuk bisa melakukan terapi HIV, utamanya untuk stadium 1-2, di puskesmas bisa tuh. Jadi tidak harus ke tempat khusus. Di Solo tuh saya kira Manahan bisa, Manahan, Sangkrah itu bisa semua. Gajan juga bisa. Pas ke 1 sudah ada obatnya di level tingkat pertama bisa. Tingkat pertama ada obatnya juga. Satu ya. Oke, terima kasih ya. Begitu ya Mbak Vero ya. Jadi sekarang untuk pengobatannya sendiri tidak harus ke Muardi ya. Didorong di level pertama bisa. Di level pertama, dan mungkin rumah sakit tipe di bawahnya ya juga ya, tipe C, saya kira tipe B ada juga ya yang memang sudah ada untuk pusat pelayanan VCT-nya pada kali VCT untuk betul VCT untuk mendiagnosa, kemudian misalnya rumah sakit tersebut terkendala masalah terapi, dia akan dirujuk ke level di atasnya. Saya kira gitu ya, sudah terjawab. Berikutnya dari Instagram ya, ini kalau saya. Dok, apakah benar ODHA harus minum obat seumur hidup? Dan apakah biaya obatnya ditanggung pemerintah? Ya, monggo, Dokter. Jadi memang kalau kita bicara terapi-terapi yang harus seumur hidup ya, kita melihat pasien-pasien yang diabetes. Diabetes itu kan dia harus suntik malah insulin ya. Insulin kan dia harus suntik dalam jangka panjang ya. Bisa dibilang selamanya kalau dia terkontrol. Ya, ini posisi atau orang-orang hipertensi. Dia harus minum obat tensi yang jangka panjang. Posisi ODA sama seperti ini. Dia harus minum ARV dalam jangka panjang, umumnya seumur hidup, agar bisa hidup normal. Karena yang ditarget dari ARV adalah virus yang dalam darah. Jadi kalau dia menghentikan ARV-nya, dia akan muncul lagi virusnya. Jadi memang secara umum dia harus minum obat seumur hidup. Tapi untungnya obatnya ditanggung pemerintah. Jadi istilahnya dia cukup open status ke tenaga kesehatan. Kemudian kita terapkan ARV dengan gratis. Ya, jadi obatnya gratis, seperti obat-obat TBC dok. Jadi itu tadi ya, tanggung pemerintah saya kira ya. Dan pemerintah, betul. Gratis. Nah, itu yang paling penting ya. Tentunya juga sama seperti pengobatan yang lain tadi ya. Karena Dr. Satrio juga di awal tadi sudah memberikan penjelasan bahwa target ke depan pun memang HIV/AIDS itu yang mirip ya dengan ya istilahnya dengan penyakit-penyakit kronis yang lain. Ya. Dan memang ada istilahnya kan target pemerintah dok ya. Jadi kalau pemerintah itu targetkan memang ada 3 hal. Dulu kita istilah trisiro dok. Trisiro itu pertama jangan sampai ada orang yang terkena infeksi baru HIV. Jadi jangan sampai ada infeksi baru. Kemudian yang kedua jangan sampai ada yang mati karena HIV. Jadi misalnya infeksi ya jangan matilah sampai kontrol. Yang ketiga adalah hilangkan stigma diskriminasi. Ya, 3 target tadi kita kenal sebagai trisiro ya. Trisiro tadi memang harapannya semoga dengan edukasi yang luas tidak ada lagi kena kasus baru. Dan mereka yang sudah terlanjur kena, ya kita obati sampai betul-betul dia terkontrol, tidak menularkan lagi. Gitu dok. Ya, sangat jelas ya, saya kira sudah sangat jelas ya penjelasan dari Dr. Satrio. Oke, ada pertanyaan dari Veronica Muji. Wah, ramai sekali dok ini. Banyak sekali. Oke, semoga pandemi HIV/AIDS ini cepat berakhir. Begitu juga dengan pandemi COVID-19 yang saat ini semakin meningkat. Oke, terima kasih doanya. Amin ya. Ya. Selanjutnya dari Prita, apakah pengobatannya, tadi sudah ya dengan BPJS, dan apakah di semua rumah sakit bisa? Tadi sudah dari saya kira. Jadi tidak harus BPJS. Pasien umum bisa, Jadi kalau BPJS artinya dia tidak perlu membayar biaya pendaftaran. Tapi kalau pasien umum dia cukup bayar biaya registrasi saja, tapi banyak di cover pemerintah. Oke, itu penting ya, itu penting sekali. Jadi obatnya mau dia pakai BPJS, mau dia pakai umum ya, tetap di cover pemerintah. Jadi yang umum pun obatnya gratis ya. Gratis betul. Dia hanya cukup bayar biaya pendaftaran di depan aja. Hanya cukup ya, membayar biaya pendaftaran. Ya. Dari Mbak Viral Nul ya, dok, apakah gejala orang kena HIV dan perlu tes apa dok untuk mengetahui kalau ada HIV? Silakan dok. Jadi gejala HIV sangat bervariasi dok ya. Jadi kalau stadium 1 mungkin tanpa gejala ya. Jadi umumnya stadium 1 itu mereka-mereka yang ketahuan karena memang merasa punya faktor risiko. Misalnya saya habis berhubungan seks, kemudian saya ragu-ragu, jangan-jangan saya HIV ya. Saya datang ke VCT untuk tes HIV. Jadi baru ketahuan. Jadi umumnya gejala 1 tanpa gejala. Kalau ingin tahu pasti, sebaiknya dilakukan tes HIV. Tes HIV ada 2 macam dok. Tes yang menggunakan serologis, jadi pakai antibody dok ya, dengan 3 regen. Jadi kita tes, misalnya disebut positif bila 3 regennya positif, reaktif. Jadi kalau positif HIV bila R1, R2, R3 tiga-tiganya reaktif, kita bilang sebagai HIV positif. Atau tes PCR.
ya. Tanpa tes itu kita tidak bisa melakukan atau mendiagnosis, oh kamu HIV, tidak bisa. Jadi penampakan secara visual tidak bisa membedakan orang HIV dan tidak HIV. Kalau kita sangat ingin sekali mendiagnosa tanpa tes, itu namanya menstigma. Menstigma karena tidak bisa tanpa tes, harus dengan tes. Jadi tentunya sudah ada mungkin barangkali cerita dulu sebelumnya lah ya, kejadian atau apa yang tadi memang hal-hal tersebut berisiko ya, berisiko, betul, berhubungan seksual yang mungkin tidak aman barangkali betul, atau tadi mungkin penggunaan obat-obatan gitu, nafsa suntik dan sebagainya, nafsa suntik itu juga ganti-ganti jarum suntik itu ya, dan memang harus ada dilakukan tes ya. Sama kalau COVID sama juga mirip-mirip ya sebenarnya, hampir. COVID virusnya virus RNA, tapi tadi COVID kan droplet ya dok ya, jadi kan saya kira lebih gampang nular COVID dibanding HIV ya. Betul sekali ya. Tuh, jadi memang sekaligus nih ya. Jadi memang COVID itu harus tetap kita harus 3M ya. 3M ya. Jangan lupa pakai masker ya. Cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan ya. Di studio sini juga ruangnya terbuka loh ya. Jadi tetap terbuka, tetap kita buang ventilasi dan jaga jarak ya. Itu penting sekali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak sekali dok. Dari GLD Daya 29. Oke. Mau tanya dok, kalau ibu hamil HIV kemudian melahirkan lewat operasi, apakah bayinya aman? Oh, maksudnya seksil ya, sesar ya, dan terhindar dari HIV dibanding dengan biasa pervaginam. Ya, jadi kalau urusan partus ya, misalnya dok, kita bicara dua ya, secara rasional dan secara yang paling aman. Kalau kita bicara rasional itu adalah gini, misalnya ibu hamil sudah minum ARV dan diperiksa virusnya tidak ada HIV-nya, kan bisa melahirkan spontan. Itu rasional. Jadi kalau ibu hamil minum ARV kemudian diperiksa viral loadnya tidak ada virusnya, dia bisa melahirkan spontan. Itu rasional. Tapi kalau paling aman memang pakai sesar. Karena dia mengurangi kontak dengan organ reproduksinya. Jadi paling aman pakai sesar, paling aman. Tapi itu tidak rasional juga kadang-kadang kan. Jadi kalau rasional adalah mereka yang sudah minum ARV teratur dan tidak ada virusnya, boleh partus secara spontan. Seperti itu. Oke ya, saya kira sudah terjawab ya. Wah, banyak sekali dok. Dari Soekarno Muka ya. Oke, tadi Hermanis juga sudah bergabung, Ruth Indah ya, Dua Rindra ya, Mama Zura ini. Oke. Dari Soekarno, dok, benarkah bisa bertahan hidup hingga 60 tahun? Apakah jika terdeteksi sudah stadium 3 bisa bertahan hidup lama? Jadi virus itu kan setelah masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan istilahnya masuk ke dalam reservoir anatomis. Itu misalnya kita jumpai di dalam susum tulang, di dalam otak, di dalam limfonodi. Obat-obat ARV yang kita berikan ke pasien tidak bisa sampai ke situ nyasarnya. Jadi dia hanya membersihkan replikasi yang sudah di dalam darah. Jadi yang di dalam reservoir anatomis dia akan bertahan lama nih. Secara teori ada bilang sekitar 40-60 tahun. Artinya adalah kita anggap seperti seumur hidup. Jadi kalau secara teori itu dengan ARV yang bagus, dia bisa menghilangkan jumlah virus dalam waktu setahun itu ya. Nanti jadi setelah kita minum ARV selama setahun kita akan hilang virusnya yang di dalam darah. Tapi masih menyimpan virus di dalam reservoir anatomis. Itu yang bertahan lama. Jadi kita bilang memang seumur hidup minumnya ARV atau dilakukan terapi yang betul-betul terapi yang sangat-sangat luar biasa, cangkok sumtul dan sebagainya itu bisa. Tapi memang baru 4 pasien yang secara resmi diakui sebagai sembuh dari HIV dengan transplantasi. Baru 4 orang ya? Iya, 4 orang. Dunia ya? Ya, seluruh dunia. Ya. Jadi saya kira itu ya. Jadi tetap untuk kontrol di sirkulasi darahnya tetap harus dengan ARV ya? ARV, betul. Untuk ARV. Oke, itu sudah terjawab. Berikutnya dari Rispartianti ya. Dokter, maaf, kalau infeksi HIV terjadi karena riwayat transfusi beberapa tahun yang lalu, bagaimana? Tidak pernah ada riwayat HIV dalam keluarga. Transfusi, silakan dokter. Jadi memang kalau kita ingin tahu pasti sebab asal mula kena HIV itu sangat-sangat sulit dok ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ya. Kecuali kita tidak bisa memastikan dok asalnya dari mana. Misalnya dia pernah transfusi, juga pernah berhubungan seks dan sebagainya, kita susah bedakan. Tapi tentunya adalah yang penting sekarang saya selalu bilang ke pasien, ke teman muda, jangan tengok ke belakang. Dan artinya sekarang yang penting move on, itu terapi aja. Kalau menengok ke belakang kadang-kadang cenderung terus tidak mau maju, akhirnya menyesal terus sebagainya. Jadi itu yang paling penting adalah open status, kemudian menatap ke depan agar bisa dilakukan ARV.
Dan jangan lupa bahagia, Dok ya. Iya. Nah, Sama bahagia. ini ya. Tentunya hari Rabu, Dok ya. Rabu. Kenapa Rabu, Dok? Ya. Karena mungkin ada rasa yang belum belum usai. usai. Oke ya. Nah, Dr. Satria terima kasih ya sudah mempromokan rencana single saya, Dok. Itu sudah, Dok. Ya, mohon doanya ya. Nanti rencana ada 2 single saya, Dok. sip. 2 sekaligus, Dok. Siap. Secangkir kopi hangat dan Rabu. Ya, luar biasa. Nanti buat teman-teman ya yang belum punya kaosnya ya, silakan nanti bisa langsung menghubungi ya. Ya, luar biasa. Humas kaosnya kita itu. ya, nanti silakan ada kaos Rabu dan kaos secangkir kopi hangat. Dan tentunya itu ada rilisnya di bulan Januari, Dok. Oke, sip. 2021. Ya. Ya, 2 single dari saya insya Allah. Tapi yang itu kan Jadi langsung ya. Ini pre-launching ini. Langsung, oke. Ini nanti mohon ya, tim di studio jangan di skip ya. Jangan diedit ya. Jangan diedit ya. Oke. Baik. Selanjutnya ya, ada pertanyaan dari Sasa. Maaf mau tanya dokter. Ibu yang masih positif HIV tiba-tiba mau bersalin. Sudah pembukaan lengkap nih, ditolong oleh bidan di rumah sakit. Nah, untuk pensterilan alatnya bagaimana? Oke, tidak masalah saya kira. Jadi namanya steril berarti kan dia melakukan proses kimia, bisa pakai kimia, bisa panas sebagainya. HIV tidak bertahan dalam suhu di atas 70 derajat, tidak akan bertahan, jadi pasti akan mati. Di suhu di atas 37, jadi suhu misalnya suhu luar ya, dia kan hanya bertahan berapa jam. Jadi apalagi disterilisasi tentunya sudah tidak ada masalah. Aman ya. Jadi kalau kita takut untuk menerima operasi atau alat yang sudah disteril itu namanya malah semacam stigma juga. Stigma juga ya. Baik, berikutnya banyak sekali nih ya. Oke. Dari Irawan ya, Dok, apakah di masa pandemi ini sangat beresiko terhadap COVID-19 dan apakah sudah ada kasus ODA yang terkonfirmasi masih dengan HIV? Mungkin ini masih COVID ya? COVID barangkali ya. Oke. Ya, ini pertanyaan bagus Pak Wirawan. Jadi saya kira memang di masa COVID semua populasi bisa terkena COVID gitu ya. Kan HIV terkenal sebagai mereka yang punya imunnya rendah. Secara teori tentunya akan lebih gampang terkena COVID. Tapi faktanya sampai saat ini kalau tidak salah 3 bulan yang lalu hanya 77 teman ODA yang terkena COVID. Jadi sangat kecil angkanya. Sangat kecil angkanya. Dan pemerintah juga membuat beberapa kebijakan. Misalnya bila teman ODA khawatir berkunjung ke rumah sakit yang center COVID, dia bisa diberikan terapi 2 atau 3 bulan sesuai dengan obat. Jadi tidak harus datang berkunjung ke set yang kira-kira daerah merah. Gitu ya? Jadi diberi fasilitas. Tapi faktanya memang sedikit sekali yang terkena COVID. Jadi saya kira kita harus optimis bahwa teman-teman ODA tidak terus lebih gampang terkena COVID ya. Tapi sama seperti yang lain populasinya. Asal 3M ya mesti aman saya kira. 3M aman ya. Oke ya, gitu ya. Jadi tadi ya penting ya, memang sudah ada dilaporkan tapi sangat kecil lah. Karena kita juga harus memperhatikan pembanding ya, barangkali dengan jumlah populasinya, dengan jumlah penduduk tadi ya, dan juga dengan secara keseluruhan satu kelompok itu juga jangan melihat 77 besar gitu itu ya. secara nasional itu kecil sekali. Nah, itu sangat kecil ya. Oke, berikutnya Dok dari Risparianti, Dok maaf kalau infeksi HIV terjadi kemarin, tadi sudah ya? Tadi ya? Sudah. Berikutnya maaf mau tanya, ini sudah ya, steril alat. Bawahnya dari Pur Antopur. Dokter, saya pernah mendengar tentang vaksin HIV/AIDS ada di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia? Ya, saya kira sampai saat ini posisi sekarang di global pun belum ada vaksin HIV/AIDS ya. Karena vaksin kan harus mendeteksi virus yang mau untuk vaksinnya. Masalahnya adalah replikasi itu berbeda setiap hari. Jadi secara kasar kalau hari ini virus HIV yang tipe 1 mungkin berikutnya beda lagi secara replikasinya. Jadi vaksin akan kesulitan. Dan saat memang belum ada vaksin yang sekarang dideploy ya. Sampai belum ada vaksin untuk HIV. Begitu ya. Mungkin dari pertanyaan di Instagram ya. Aulia Idris, selamat pagi dokter. Izin bertanya apa saja kira-kira faktor yang mempengaruhi viral load pada pasien HIV dan apakah hanya diukur dari tingkat kepatuhan minum ARV saja? Sekian dan terima kasih. Silakan. Jadi viral load yang kita ukur menggunakan tes PCR yang RNA ya. Jadi kita tahu secara kuantitatif. Jadi umumnya kalau orang-orang HIV yang pertama kali dia bisa terkena virus sampai sekitar 10 jutaan, 1 sampai 10 juta. Jadi misalnya saya berhubungan seks dengan orang yang HIV, 1 minggu akan deteksi atau 2 minggu deteksi sekitar 1 juta sampai 10 juta jumlah virusnya, ya.
Tapi tadi bervariasi tergantung si penularnya. Kalau yang menularkan kita itu orang yang sangat infeksius mungkin lebih tinggi lagi. Kalau yang dia sudah minum ARV mungkin kecil lagi. Ya. Nah, jumlah virus tadi itu tidak diukur dari kepatuhan. Secara umum, kalau dia patuh minum obat ARV, maka diharapkan dalam waktu 6-12 bulan dia akan hilang virusnya yang dalam darah. Jadi kalau dia bagus, dia akan cepat hilang. Tapi tadi kalau yang menularkan adalah seseorang yang sangat infeksius ataupun resisten, beda lagi perkaranya, Dok. Jadi makanya diharapkan semua itu segera minum air sedini mungkin agar menjadi resisten sebagainya. Iya. Apalagi tadi ya, seperti dikatakan Dr. Satria ya, kalau memang ternyata sebelumnya ada riwayat tadi, mungkin narkoba sel suntik, suntik, atau berhubungan seks tidak aman. Jadi segeralah berkunjung ya untuk mengetahui statusnya barangkali. Statusnya betul, saya kira statusnya paling penting. Statusnya tadi open status itu penting, itu syarat pertama barangkali. Syarat pertama untuk untuk hidup normal. Karena kalau tidak open ya susah. Kita juga kan tidak boleh sebagai dokter kan. Tidak bisa ya, karena dari yang tadi seperti dikatakan Dr. Satria memang untuk stadium 1 memang ya seperti ini kita, tidak akan tahu. Tidak akan ada orang yang tahu. Kecuali diri sendiri yang merasa berisiko ya. Jadi sama dengan itu, Dok. Yang COVID yang non gejala ya, Dok ya, istilahnya ibaratnya ya, kita juga ini bukan HIV/AIDS tapi kita kasus COVID lah, sama juga kan, Dok ya. Jadi penting sekali di lapangan, Dok, mumpung masih pandemi juga kan, berarti kan kadang-kadang orang nggak pakai masker, merasa bahwa dirinya sudah sehat tanpa masker, lah berbahaya. Karena saya ada jurnal juga yang bergejala dan yang tidak bergejala terkonfirm positif itu ternyata viral loadnya sama, tapi itu saya belum diteliti ya, barangkali hanya sekilas membaca ada saya jurnal luar negeri. Jadi memang barangkali kalau itu memang benar kan ya agak berbahaya juga, beresiko barangkali untuk orang-orang ini. Ya, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ardian Dayu. Dok, bagaimana mengatasi stigma yang diberikan pada ODHA? Ada nggak, Dok, tips supaya mereka tidak down dan tetap mau berobat? Nah, apakah ada pendampingan psikologis atau komunitasnya? Komunitasnya, silakan. Jadi memang stigma itu memang kita usahakan untuk dihindari ya. Tapi kan yang penting diri sendiri, Dok. Jadi kalau diri sendiri orang yang optimis, lebih mudah berubah, tentunya dia akan lebih gampang untuk lebih move on ya. Tapi memang ada beberapa kelompok dugaan sebaya, kita istilah KDS ya, kelompok dugaan sebaya, misalnya Lentera dan sebagainya, dia memberikan pendampingan. Tapi tentunya asal yang bersangkutan setuju. Tetapi apapun itu, kalau yang bersangkutan mempunyai kepribadian yang cenderung mudah depresi itu susah lagi ya, tertutup dan sebagainya ya. Jadi memang diharapkan tetap harus dari sendiri, Dok, yang mau berubah. Ya, makanya saya bilang jangan tengok ke belakang, yang penting move on aja lah. Move on terus terapi. Tadi ya, tuh jangan lupa tuh ya, Dr. Satrio berkali-kali bilang move on. Selasa, Rabu. Selasa, Rabu lagi ya, ada apa sebenarnya di hari Rabu itu ya? Saya juga kadang-kadang kok masih ini ya. Apakah ada rasa yang belum usai barangkali ini ya? Wah, jangan lupa ya nanti ya, Januari 2021, Dok. Nanti saya kirimi lagunya, Dok ya. Itu hari Rabu juga berarti, Dok ya? Insya Allah Rabu ya. Rabu ya. Rasa yang belum usai ya. Ini buat yang masih baper itu lagu saya buat itu memang ini, Dok. Memang kalau judulnya rasa yang belum usai, Dok. Tapi sebetulnya hikmahnya adalah bahwa ya sudah kita move on aja. Cocok betul itu ya. Itu jadi cocok ya. Kalau dari lagunya memang ya masa lalu lah atau mantan lah atau apa yang baper. Tapi memang sebetulnya hikmahnya saya buat adalah ini adalah contoh yang sebetulnya ya kita harus move on lah kayak gitu ya. Masih ada pertanyaan banyak nih, Dok. Wah, luar biasa nih. Ini pembicaranya top soal ini. Dari Sasa ya. Tadi Ibu Wasiti membuka lengkap sudah, ini sudah. Oh ya, ada Ardian. Ya, jadi intinya perlu adanya tadi ya, tetap dari diri sendiri lah. Dari sendiri tetap ya. Dari sendiri, Dok ya. Dari diri sendiri, punya kemauan ya, punya motivasi. Dan mungkin gini, Dok, jadi kalau ada teman-teman yang memang tidak mau berobat, saya kira kalau mereka sekali waktu berkunjung ke teman-teman udah yang sudah stadium 4, mereka mungkin akan mendapat semacam pencerahan ya. Kalau sudah stadium 4 kan sudah buruk sekali nih, sudah tidak bisa kita apa-apakan, umumnya akan perburukan terus kemudian meninggal ya. Lah, jangan sampai ke stadium 4. Jadi kalau teman-teman udah yang belum mau berobat dan Anda ingin tahu pandangan masa depan mengenai stadium 4, kalau ini ya. Anda mungkin bisa ke Muarti ya untuk melihat kondisi stadium seperti apa. Jadi saya kira pengalaman itu tidak harus melalui diri sendiri ya. Bisa melihat dari video atau dari buku dan sebagainya. Jadi sebaiknya jangan sampai nunggu stadium 4. Jadi stadium 1 langsung terapi ARV.
Jadi pemerintah menggaungkan test and treat. Jadi dites, Anda positif, kami obati langsung. Ya, langsung diobati. Yang dibutuhkan adalah Anda setuju untuk diterapi. Jadi dites, persetujuan Dok ya? Ya, dites, simply treatment. Jadi begitu dites positif, kami langsung obati. Ya, agar mengejar jangan sampai mereka nanti masuk ke stadium 2 dan seterusnya. Ya, itu ya. Jadi penting sekali ya bahwa hal-hal tadi ya terkait dengan begitu ketahuan positif langsung diobati ya. HIV stadium 1-2 dipertahankan ya, jangan mati kata Dok ya tadi ya, untuk tanpa gejala ya. Viral load-nya ya, virusnya tidak ada di dalam darah. Sehingga ke depan untuk lebih baik ya. Dok, apakah pertanyaan dari Mas Wirawan dari Wirawan ya, Dok, apakah pemulasaran jenazah ODHA perlu penanganan khusus, Dok? Ya, saya kira berbeda dengan tata laksana pemulasaran untuk pasien COVID ya. Kalau COVID kan harus pakai SPAD ya, karena droplet dan sebagainya. Tapi kalau untuk ODA, yang kita perhatikan adalah mengenai infeksi oportunistiknya. Jadi kalau dia sudah meninggal, virusnya ikut meninggal, ikut matilah ya virusnya. Jadi tidak perlu terapi khusus, tetapi misalnya jangan sampai waktu pemulasaran dia misalnya menggendong jenazah kemudian hanya pakai 1 ember air tidak ngalir, kan dia berisiko terkena dari cairan tadi. Jadi sebaiknya tetap seperti perlindungan standar, Dok, pakai sarung tangan, masker, sama pakai celemek. Dan diusahakan air mengalir. Cukup, tidak perlu jenazah dibungkus plastik, tidak perlu. Yang penting waktu pemulasaran si pemulasar tidak terkena misalnya cairan atau darah yang dari si pasien HIV, agar tidak ada risiko untuk misalnya si pasien TBC sebagainya tidak dari itu. Jadi tadi ya untuk petugasnya saya kira tetap APD lah ya, APD standar. APD standar ya, bukan yang seperti COVID yang seperti COVID yang sangat APD standar dan standar ya. Itu ya, dan untuk jenazahnya sendiri tidak seperti COVID ya, gitu. Jadi berbeda. Oke. Kemudian ini Dok, ada pertanyaan dari Aulia. Apakah pasien HIV yang sudah lama di terapi ARV berpengaruh terhadap kadar SGOT, SGPT, dan apabila terjadi peningkatan tersebut, apakah ada terapi tambahan, Dokter? Jadi memang ARV itu bukan vitamin ya, Dok. Jadi kita sepakat ARV adalah obat ya. Setiap obat mesti punya efek samping nih, dalam jangka panjang terutama ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman ODA yang sudah minum ARV lebih dari 2 tahun, mereka kan akan berpotensi tidak lagi mengalami infeksi akut. Jadi mungkin tidak ada lagi risiko untuk terkena misalnya TBC yang oportunistik atau misalnya terkena toxoplasmosis, tapi menjadi risiko terkena penyakit metabolis, misalnya karena diabetes, jantung sebagainya. Jadi mereka harus betul-betul mengontrol gaya hidupnya, olahraga dan sebagainya, agar efek-efek ARV tadi tidak menjadi manifest. Dan biasanya dokter akan menjadwalkan tes rutin ya, misalnya setahun sekali dites OTPT dan sebagainya, yang bertujuan untuk memastikan tidak ada efek samping pada si pasien. Tapi efek samping, sebab obat punya efek samping, Dok, jadi tidak perlu khawatir. Justru yang diperhatikan setelah ARV, setelah semua tidak gejala, jadi setelah stabil dengan ARV, dia harus betul-betul ngatur pola hidupnya, olahraga teratur, pola makan diatur sebagainya, jangan sampai terjebak menjadi penyakit metabolik. Sudah selamat dari HIV, besok kena diabetes misalnya, jantung, itu kan sangat sayang sekali. Jadi tentunya penyakit-penyakit yang lain juga harus diperhatikan. Diperhatikan ya, dicegah, apalagi jika ada faktor resiko juga tentunya harus benar-benar diperhatikan ya. Dari Pak Suito atau Mas Suito, selamat pagi Dokter, mau tanya Dok, bagaimana cara ngilangin keloid? Ya mungkin nanti Dokter Yonggi nih yang ini ya. Nanti Mas Reza nanti mungkin ya, Mas Reza mungkin nanti. Ya, nanti spesialis kulit atau nanti kalau ada event, tenang. Nanti mungkin dari bagian kita nanti kita bisa bahas khusus ya dari bagian departemen kulit. Ya, untuk terkait keloid. Ya, saya kira waktunya sudah. Tidak terasa Dok ya, sudah hampir sejam Dok. Oh iya, hampir jam ya. Dan ini kok ada iklan nih Dok? Iklannya? Ada slot iklan itu ya? Sebetulnya iklannya ada Dok. Iya, tadi iklan lewat, mobil lewat ada Dok ya. Ya, jadi memang terkait dengan Hari AIDS sedunia ini, jadi banyak sekali, bahkan di seluruh dunia ya, seluruh dunia kita juga, saya lihat dari beberapa teman-teman ya, dari semua departemen barangkali ya, itu juga turut merayakan ya. Jadi sebenarnya filosofinya kan bukan untuk selamat bahwa Anda AIDS ya, bukan ya, tapi untuk bahwa kewaspadaan, dengan stigma sebagainya. Jadi memang didorong bukan untuk wah bangga menjadi HIV, bukan, tapi memang untuk mencegah agar lebih baik mencegah dibanding mengobati. Prinsipnya tetap dicegah daripada diobati, itu paling bagus. Tapi kalau sudah terkena HIV tetap optimis karena memang ada beberapa langkah yang bisa dikerjakan. Jadi tadi ya Dok ya, stop itu Dok ya.
Betul. Stop. Ya. Suluh, temukan, obati, pertahankan. Ya. Suluh, temukan, obati, pertahankan. Ya, maksudnya ada hari AIDS dunia untuk itu ya. Jadi mengingatkan kita kembali untuk stop tadi ya. Sehingga nanti angka HIV/AIDS-nya ke depan juga bisa ditekan, bahkan disuruh peningkatannya ya. Baik ya. Oke, nanti untuk tayangan ulangnya yang mungkin baru saja bergabung, Anda jangan pesimis ya, Anda jangan kecewa, karena nanti bisa dilihat untuk tayangan sepenuhnya nanti di YouTube channel RSUD Dr. Muwardi. Tentunya jangan lupa untuk subscribe. Nah, ini penting sekali ya. Subscribe atau tekan tombol lonceng ya. Karena nanti dari YouTube kami, RSUD Dr. Muwardi ini akan memberikan banyak informasi, Dok ya. Nanti ada program Muwardi Way ya, di mana semua departemen di sini ada ya. Kemudian ada program secangkir kopi hangat dengan komunitas autoimunnya, ada juga program asah asi asuh Dokter ya untuk anak khusus anak setiap hari Kamis 2 minggu sekali jam 10:30 ya, jam 10 ya. Oke ya, jadi memang banyak sekali dan ke depan mungkin akan banyak sekali acara-acara yang nanti akan Anda dapat saksikan di YouTube channel RSUD Dr. Muwardi. Ya, tentunya jangan kemana-mana. Silahkan jika Anda ingin menyebarkan atau memviralkan berita ini tidak apa-apa. Ya, karena memang berita-berita yang kami tampilkan di channel kami di RSUD Dr. Muwardi, insya Allah bukan hoax. Karena kita juga menghadirkan narasumber-narasumber ya, memang expert di bidangnya barangkali begitu, dan juga yang narasumber yang lainnya barangkali begitu. Mungkin sebelum kita tutup, Dr. Satrio ada satu patah kata. Saya kira kita sepakat bahwa HIV dapat dicegah dan dikendalikan. Jadi yang penting adalah tatanan sendiri mungkin, jadi open status agar bisa mendapat terapi yang semaksimal mungkin. Dan jangan diundur-undur, jangan sampai misalnya kita mengulur waktu karena merasa masih bagus. Ya. Semakin diobati semakin bagus outcome-nya. Stop tadi juga Dok ya. Suluh, temukan, obati, pertahankan. Ya. Baik pemirsa, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa tadi ya, World AIDS Day ini dalam rangka untuk kita semua ya, untuk targetnya ke depan adalah zero ya, zero case dengan stop ya. Suluh, temukan, obati, pertahankan. Oke, terima kasih Dr. Satrio waktunya dan semua yang sudah bergabung bersama kami. Jika ada pertanyaan belum terjawab, silahkan nanti bisa melalui Instagram atau YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.